Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Walhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Vanessa Violena. Tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah pengantar teknologi informasi. Adapun materi yang saya ingin bahas pada video kali ini mengenai satuan data, satuan waktu, ekivalen, frekuensi, sistem bilangan, dan lain-lain. Adapun materi yang ingin saya bahas sebagai berikut. Jenis satuan data ada byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, dan petabyte. Nah, sekarang kita mulai dari byte. Byte memiliki ekivalen sebesar 8 bit. Kemudian kilobyte memiliki ekivalen sebesar 1024 byte. Lalu ada megabyte dengan ekivalen sebesar 1.048.576 byte. Ada gigabyte dengan ekivalen sebesar 1.073.742.824 byte. Lalu ada terabyte dengan ekivalen 1.9.511.627.776 byte. Dan terakhir ada petabyte dengan ekivalen 1024 terabyte. Jenis satuan waktu yaitu ada milidetik dengan ekivalen 1/1000 detik, kemudian ada mikrodetik dengan ekivalen 1/1 juta detik, ada nanodetik dengan ekivalen 1/1 miliar detik, dan yang terakhir ada pikodetik dengan ekivalen 1 triliun detik. Dan satu untuk frekuensinya yaitu ada hertz, di mana yang sering digunakan yaitu ada kilohertz, megahertz, gigahertz, dan masing-masing adalah kelipatan dari hertz, di mana 1 kHz berekivalen 1000 Hz, 1 MHz ekuivalennya 1 juta Hz, dan 1 GHz ekuivalennya 1 miliar Hz. Ada beberapa jenis sistem bilangan yang umum digunakan, yaitu ada sistem bilangan desimal, biner, dan oktal. Nah, apa sih sistem bilangan atau sistem bilangan dari desimal? Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang umum menggunakan basis 10 dengan digit dari 0 hingga 9. Setiap posisi dalam bilangan desimal memiliki nilai berdasarkan kekuatan dari 10. Nah, kita lanjut ke sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner menggunakan basis 2. Hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Setiap digit dalam bilangan biner mewakili kekuatan dari 2. Nah, sekarang kita lanjut ke sistem bilangan oktal. Nah, sistem bilangan oktal ini menggunakan basis 8 dengan digit dari 0 hingga 7. Setiap digit memiliki kekuatan dari 8. Dan yang terakhir kita lanjut ke sistem bilangan heksadesimal. Nah, sistem bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan dengan basis 16 menggunakan digit dari 0 hingga 9 serta huruf A sampai huruf F untuk mewakili nilai dari 10 hingga 15. Setiap digit mewakili kekuatan dari 16. Sekarang kita lanjut ke nomor yang keempat, yaitu mengkonversi bilangan. Nah, untuk konversi bilangan yang pertama yaitu dari bilangan biner ke bilangan desimal. Berikut adalah videonya dan penjelasannya. Untuk soal yang I1 yaitu 1100 lalu 110. Ini merupakan bilangan biner. Biner agak sulit ya. Lalu akan diubah menjadi bilangan desimal. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama kita tulis kembali angkanya. Untuk kita ubah dari bilangan biner ke desimal, hitungan urutannya yaitu dari 0 dan dari kanan, sehingga ini 0, ini 1, ini 2,
ini 3, ini 4, 5, dan 6. Nah, lalu untuk menghitungkan yaitu dikali 2 dan dipangkatkan dengan urutannya. Coba kita mulai kerjakan soalnya, yaitu 1 dikali 2 pangkat 6 ditambah 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 0, kan 0 dari sini kan, 1 dari sini, 1 dari sini, jadi mulai ke 0 dikali 2 dipangkatkan dengan 4, lalu ditambah lagi 0 tambah 0 kali 2 pangkat 3, lalu ditambah dengan 0 ditambah dengan 1 dikali 2 dipangkatkan dengan 2, lalu ditambah 1 dikali 2 dipangkatkan dengan 1, dan yang terakhir ditambah 0 dikali dengan 2 pangkat 0. Nah, dari sini kita sudah bisa lihat satunya diambil dari angka biner, terus 2-nya dari rumusnya, lalu 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 kita ambil dari urutannya. Lalu kita mulai jumlahkan, itu sama dengan 1 kali 2 pangkat 6 merupakan hasil dari 1 kali 2 pangkat 6 merupakan hasilnya yaitu 64, lalu ditambah 1 kali 2 pangkat 5 hasilnya 32, lalu ditambah dengan 0 kali 2 pangkat 4, karena apapun yang dikalikan dengan 0 akan menjadi hasilnya 0, sehingga di sini merupakan 0 ditambah, dan sama juga 0 kali 2 pangkat 3 yaitu hasilnya 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 yaitu 4, dan ditambah 1 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2, dan ditambah 0 dikali 2 pangkat 0 hasilnya 0, dan sama dengan 64 ditambah 32 ditambah dengan 4 ditambah dengan 2, dengan hasilnya yaitu 102, dan ini merupakan bilangan desimalnya. Kita lanjut untuk soal yang kedua, yaitu titik yang kedua, yaitu dengan soal 10, 10, 10, dan 1. Ini merupakan bilangan biner. Bagaimana cara kita untuk ubah ke desimal? Cara kita ubah untuk ke desimal yaitu cara pertama kita tulis kembali dulu angkanya. Lalu sekarang kita coba urutkan. Cara yang kedua kita urutkan dari kanan ke kiri, lalu dimulai dari angka 0, sehingga ini akan menghasilkan 0, ini menghasilkan 1, ini menghasilkan 2, ini menghasilkan 3, ini menghasilkan 4, ini 5, dan ini 6. Oke. Dan cara operasikannya yaitu angka biner ini akan dikalikan 2 dan dipangkatkan dengan nilai-nilai yang diurutkan. Nah, cara operasikannya yaitu 1 dikali 2 pangkat 6. Untuk cara mengoperasikannya kita mulai dari kiri, sehingga 1 kali 2 pangkat 6 ditambah 0 kali 2 pangkat 5 ditambah 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 0 kali 2 pangkat 3, lalu ditambah 1 kali 2 pangkat 2 ditambah 0 kali 2
dipangkatkan dengan 1, dan yang terakhir ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Nah, ini merupakan operasinya. Dan sekarang kita coba untuk menjumlahkannya semua. Sehingga 1 dikali 2 pangkat 6 menghasilkan 64. Lalu 0 kali 2 pangkat 5, apapun yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0, sehingga hasilnya di sini 0. Lalu ditambah dengan 1 dikali 2 pangkat 4 menghasilkan 16, ditambah 0 kali 2 pangkat 3 dengan hasil 0, ditambah 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4, dan ditambah 0 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2. Apapun dihasilkan 0 maka hasilnya 0. Di sini akan 0 hasilnya. Dan ditambah 2 kali pangkat 0 hasilnya juga 1. Karena 1 dikali 2 pangkat 0 hasilnya 1. Maka di sini akan menghasilkan 85. Nah, konversi bilangan biner ke desimal sudah selesai. Nah, kita sekarang lanjut ke bilangan desimal ke bilangan biner. Berikut adalah penjelasannya. Nah, sekarang kita mengkonversikan bilangan desimal menjadi bilangan biner, di mana cara mengkonversikannya yaitu ini 89 merupakan bilangan desimal. Lalu kita akan mengubahnya ke biner. Bagaimana caranya? Dan caranya yaitu hasil sisa bagi dari 89 ini itu merupakan angka biner, sehingga caranya yaitu angka ini akan dibagi dengan 2 dan akan menghasilkan sisa. Sisa ini sama dengan angka binernya. Lalu sekarang kita coba kita bagikan, yaitu ini akan dibagi sampai hasilnya habis. Sehingga kita coba bagi, yaitu 89 dibagi 2 sama dengan 44, dan dengan menghasilkan sisa 1, karena hasilnya yaitu 44,5 dikali 2 akan menghasilkan 89, sehingga 89 dibagi 2 sama dengan 44 dengan sisa bagi 1. Lalu kita coba bagikan lagi, 44 bahagi 2 sama dengan 22, yang merupakan sisa baginya yaitu 0. Kita lanjut, 22 dibahagi 2 dengan hasil 11 dengan sisa bagi 0. Karena 11 tambah 11 merupakan 22, sehingga tidak memiliki hasil sisa bagi, maka sisa baginya 0. Kita lanjut lagi, yaitu 11 dibahagi 2 dengan hasilnya yaitu 5. Karena 5 ditambah 5 10 mempunyai sisa bagi 1, sehingga di sini membentuk 11 bahagi 2 sama dengan 5 dengan sisa baginya 1. Lalu kita lanjut ke 5 bahagi 2 yang merupakan 2,5, maka di sini menjadi 2 dengan sisa bagi 1. Nah, di sini masih ada angka 2, sehingga kita lanjut 2 bahagi 2 sama dengan 1 dan tidak memiliki sisa bagi, maka di sini akan 0. Nah, di sini masih ada 1. Kita lanjut 1 bahagi 2 sama dengan 0 dengan sisa bagi 1. Nah, di sini hasilnya sudah 0, sehingga pembagian ini atau operasi ini telah berakhir dengan nilai binernya yaitu ini, dan ini. Dan kita coba tuliskan yaitu 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Ini merupakan bilangan binernya. Kita sudah dapatkan hasil dari 89 dan diubah ke biner dengan hasil 1,001,1,0,1. Sekarang kita lanjut untuk soal yang I2, di mana 120. Ini adalah bilangan desimal dan akan kita ubah ke biner.
Nah, bagaimana caranya? Yaitu hasil dari bilangan desimal ini akan dibagi dengan 2 dan memiliki sisa bagi. Sehingga sisa bagi dari bilangan desimal ini yang merupakan nanti bilangan biner. Coba kita langsung lanjut ke soalnya. Yaitu 120 bahagi 2 sama dengan 60. Nah, 60 tidak memiliki sisa bagi karena dia sudah habis dibagi 2 sehingga hasilnya di sini 0. Lalu kita lanjut lagi. 60 ini akan menjadi dibagi lagi 60 bahagi 2 dengan hasil 30. Nah, hasil dari 30 ini habis dibagi sehingga menjadikan 0. Kita lanjut. Untuk 30 bahagi 2 sama dengan 15 dengan sisa bagi 0. Karena habis dibagi dengan 2, hasilnya menjadi 0. Lalu kita lanjut lagi. 15 bahagi 2 sama dengan 7,5. Sehingga 7,5 dan menghasilkan sisa bagi 1. 15 bahagi 2 dengan sisa bagi 1 sehingga di sini kita tuliskan 1. Kita lanjut lagi untuk yang 7 bahagi 2 dengan hasil 3,5 dan itu merupakan nilai koma sehingga 7 bahagi 2 menghasilkan 3 dengan sisa 1 karena dia tidak habis dibahagi 2 dan menghasilkan sisa 1. Kita lanjut lagi. 3 bahagi 2 dengan hasil 1,5, maka 0,5-nya itu merupakan sisa bahagi 1. Kita lanjut lagi, masih ada nilai 1, sehingga 1 dibahagi 2 sama dengan 0,5 dan menghasilkan di sini 0 dan sisa baginya 1. Maka di sini kita sudah telah menghabiskan pembagian dari 120 ini sampai di angka 0 dan ini merupakan nilai binernya. Lalu coba kita tuliskan nilai binernya yaitu 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Nah, ini merupakan bilangan biner. Kita sudah dapatkan bilangan pengubahan atau konversi dari 120 ke biner dengan hasilan 0,0,0,1,1,1,1. Itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan mengenai sistem bilangan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.